Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Popcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Bertemu lagi bersama kami di sini untuk menyampaikan informasi mengenai SMK Negeri 2 Teluk Kuantan pastinya. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Wakil Kepala Bidang Humas dan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di podcast ini, kami harapkan kalian semua harus menonton semua podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan karena di sini banyak sekali informasi yang pastinya kalian butuhkan. Oke, langsung saja nih kita sambut tamu hebat kita hari ini, guru-guru hebat dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, yaitu Ibu Leni SPD dan Ibu Rika Oktavia SPD. Gimana Bu kabarnya hari ini, Bu Leni? Sangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Bu Rika gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita doakan semoga para penonton podcast kita juga dalam keadaan sehat biar bisa menyaksikan podcast bincang-bincang bermanfaat tentunya untuk kalian semua. Oke, langsung saja nih Bu. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita perkenalan dulu ya. Perkenalan lalu sebenarnya apa sih tugas dari Wakil Kepala Bidang Humas dan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan? Boleh dari Ibu Leni terlebih dahulu. Selamat pagi sahabat podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Ini hal yang kami harapkan ya. Sudah dibukanya podcast SMK kok belum dipanggil-panggil hari ini, tepatnya kita berdua dengan Bu Wakil Kesiswaan sangat antusias sekali. Jadwal sebetulnya jam 1, kita sudah datang jam 11. Oke. Sangat semangat ya Bu ya. Sangat semangat sekali. Kita sangat menyambut baik acara seperti ini. Dari sinilah nanti dapatnya berbagai informasi ya Ibu host. Ya. Kemudian tadi disuruh perkenalkan diri. Kalau tak kenal makanya tak sayang. Harus kenal dulu baru sayang. Mudah-mudahan kita selalu bisa di SMK Negeri 2 ini saling berbagi informasi di sini. Ini sangat bagus sekali. Perkenalkan, nama Ibu mungkin sudah kenal bagi yang di dalam sini, tapi ada lebih baiknya kita lebih kenal lebih jauh. Nama saya Ibu Leni SPD. Saya adalah guru SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dari tahun 2004. Berarti sudah lebih kurang 24 tahun berada di SMK Negeri 2 yang sangat kami cintai ini. Udah lama sekali ya Bu ya. Sudah sangat lama sekali. Kemudian dari sinilah bergeraknya jurusan yang dulu tidak adanya pariwisata, sudah ada pariwisata, kemudian beralih ke perhotelan, dan sebentar lagi jangan lupa ya, ini sekalian promosi nih Ibu host, boleh, akan dibuka Jurusan kuliner baru. ya, jurusan baru kuliner dengan tata busana. Mudah-mudahan ini akan menjadi pendorong dan semangat kita untuk lebih berkarya di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Diluruskan Ibu, ini kuliner atau tata boga Ibu? Kuliner. Memang kuliner. Iya. Apa beda tata boga yang kuliner? Sama aja, dulu tata boga, kalau di kurikulum Merdeka sekarang sudah ke kulinernya. Oh, gitu. Iya. Oke. Karena banyak bertanya Bu, apa beda kuliner dengan tata boga? Sebenarnya sama Jadi aja ini ya, udah- ini bahasa aja mungkin. Baik, kita kembali. Tadi perkenalan diri, itu perkenalan dari 2004 sampai sekarang masih eksis di SMK Negeri 2. Mudah-mudahan tidak berpindah kemana-mana, insya Allah gitu ya. Kemudian kita diamanahkan, selain dari guru masuk kelas, kita diamanahkan juga sebagai wakil kepala sekolah. Ini pekerjaan kepala sekolah, kita membantu pekerjaan kepala sekolah di bidang kehumasan. Tugas Ibu di kehumasan ini memang cukup banyak ya. Sebelum bercerita tentang tantangan, sebelum ditanya, mungkin ada penjelasan terlebih dahulu ya Tapi Ibu jangan Mas. terlalu jelas Bu, nanti ada pertanyaan. Oke. Secara umum aja Ya, dulu. secara umum tugas humas ini adalah menjalin kerjasama, menjalin hubungan baik-baik di dalam maupun keluar. Inilah tantangan, sebelum ditanya inilah tantangan, menjalin hubungan ini sangat susah. Kalau yang susah ke dalam atau keluarnya Bu? Sama. sama, ya. kenapa? Karena yang kita hadapi adalah manusia. Manusia itu berbagai tipe dan macam, itu yang harus kita Beda bisa. karakter. Beda karakter. Jadi kita satu persepsi aja, berkarakter yang baik. Itu tujuannya dalam berkomunikasi. Itu tugas berat dari humas. Oke, sampai di situ aja dulu. Oke. Nanti kita lanjutkan untuk informasi yang lainnya. Silakan Ibu Rika. Baik, nah, selamat siang sahabat podcast. Saya Rika Oktavia,
guru olahraga SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Itu pindah dari SMA Negeri 1 Kuantan Hilir di tahun 2014. Sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai wakil kesiswaan. Di mana tugas saya itu sebagai wakil kesiswaan otomatis itu Bu, berhubungan dengan siswa. Iya. Mungkin prestasinya, Tata tertib sekolah, kedisiplinan mungkin ya. seperti itu ya Bu, kedisiplinan sekolah. Ya mungkin itu aja. Oke, nanti kita ngobrol lagi yang lebih Iya. banyak tentang apa sih sebenarnya tugas dari kesiswaan. Oke, tadi informasi dari Bu Leni bahwa Bu Leni ini sudah mengajar di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini dari 2004. Ya, yang artinya berarti dulu saya adalah siswa dari Bu Leni. Benar, ini salah satu contoh yang sudah bisa diambil gitu ya. Ya, saya salah Berarti satu. ini testimoninya nanti Iya, ya. testimoninya bisa langsung. jadi, ya. Langsung nih testimoni. Saya siswa dari Bu Leni dulu. Bu Leni ini salah satu inspirasi saya. Kenapa saya bisa milih jurusan perhotelan, lalu dilanjutkan kuliah perhotelan, lalu bekerja mengajar menjadi guru perhotelan pastinya. Dan sekarang menjadi kolega dengan Bu Leni. Tapi bagaimanapun beliau tetap adalah guru saya, tempat saya tunjuk ajar bagi saya. Oke, kita lanjutkan Ibu. Untuk pertanyaan saya selanjutnya nih, Ya. ini mungkin akan menjadi satu topik yang sangat bagaimana gitu nanti ya, yang besar karena di sini saya akan menanyakan apa sih sebenarnya tantangan ya, dalam menjalankan tugas Ibu sebagai wakil kepala bidang humas, lalu Ibu sebagai wakil kepala kesiswaan. Ya. Boleh dari Ibu Rika terlebih dahulu menjawab? Yang jelas tantangannya itu otomatis dengan siswa ya Bu. Seperti mendisiplinkan. Kalau kita salah mendisiplinkan siswa itu otomatis wali murid kita tantangan dengan wali murid. Kalau salah disiplin nanti kita berhadapan dengan hukum nantinya tuh. Iya betul. Apalagi sekarang apa-apa ya selalu kita berhubungan berbenturan dengan hukum gitu Iya. kan. Banyak sekali guru yang bahkan dipolisikan gara-gara mendisiplinkan siswa Ya, seperti padahal ya. itu kan untuk kebaikan anaknya sendiri. Beda ya kalau yang lalu itu siswa atau wali murid atau orang tua siswa itu mendukung apapun yang dilakukan oleh sekolah kalau itu untuk kedisiplinan. Tapi berbeda dengan sekarang itu banyak sekali kejadiannya. Mudah-mudahan di SMK 2 nggak ada yang seperti itu. Oke, lanjut Bu Leni. Apa sih tantangan terbesar dalam Tantangan terbesar dari kehumasan ini adalah ini tujuannya untuk tadi kita berbicara manusia. Jadi tantangan terbesar dalam kehumasan ini adalah pertama, kalau di segi kesiswaannya itu memanusiakan manusianya. Ini sama dengan kesiswaan. Kita ini sebetulnya kolaborasi. Bu ya. Memanusiakan manusia, dia sudah manusia masuk ke sini, tapi kita ingin memanusiakannya lagi begitu. Bagaimana memanusiakan dalam arti tanda kutip, menjadikan yang terbaik. Yang kedua ini hubungan dengan masyarakat, berhubungan juga dengan manusia karena tidak dengan sebuah peralatan. Tidak Kita benda. berhadapan dengan manusia hidup yang pola pikirnya kadang berubah, hari ini begini, hari besok begini, katanya hari ini, katanya itu yang akan kita, itu menjadi tantangan tersendiri buat kita di Humas. Tapi alhamdulillah kalau kita memulainya dari kita dulu, alhamdulillah apa yang kita kerjakan itu memang suatu tantangan, tapi tantangan inilah menjadi motivasi kita untuk berbuat lebih baik. Itu aja tantangan terbesar adalah memanusiakan manusia. Wah, luar biasa nih jawaban dari Bu Leni ya. Jadi tugas atau tantangan terbesar dari seorang humas itu ya, atau dari seorang kesiswaan, mereka itu menghadapi manusia yang berbeda karakter, yang berbeda pola pikir. Itu bukan menghadapi siswa aja, berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan bahkan hubungan kita para guru ya Ibu ya. Oh iya Bu Ika sebentar, karena tadi sudah dibuka. Hubungan ini menjalin hubungan internal dan eksternal. Kalau internal kita berada di dalam, eksternal itu sudah keluar kepada orang tua. Bagaimana kita menjawab dan bagaimana kita menerima seorang wali murid yang datang ke sini bersama wakil kesiswaan, kemudian nanti ada kurikulum. Kalau mereka komplain, itu yang kita selesaikan di sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada
orang tua, wali murid yang datang ke sini, walaupun dia pertama ingin mungkin nggak sanggup lagi di sini dengan alasan anaknya banyak masalah, tapi kita sampai dengan wali kelasnya, sampai dengan kajurnya turun lapangan. Maksudnya turun lapangan ini home visit, kunjungan rumah. Anaknya tidur kita bawa ke sekolah, diselesaikan di sekolah. Ini suatu program yang sangat luar biasa kami rasa, karena hubungan kita dengan orang tua itu sendiri tidak tahu anaknya tidak pergi sekolah. Betul. Karena pagi sebelum berangkat bekerja, anaknya sudah dibangunkan, tapi anaknya tidur lagi. Nah, ini dia tantangan. Jadi inilah yang kami inginkan, kolaborasi antara siswa, orang tua, kemudian guru di sekolah, dan terakhir tugas humas ini nanti adalah di IDUKA, dunia industri, dunia kerja. Ini harus terjadi kerjasama. Kalau tidak terjadi kerjasama antara ini nanti, ada satu lagi, ini dinas pendidikan ini wajib ikut dalam itu ya, Bu, ikut ya? dalam tim Kerjasama ini ya, itu, kerjasamanya. Jadi apapun program di sekolah, tim inilah yang akan menyelamatkan siswa itu sendiri. Kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Memang harus berkolaborasi, baik dalam pembelajaran begitu. Umpamanya saat ini anak praktek, orang tua harus tahu pendanaannya dari mana, apakah dibantu sekolah atau tidak. Kemudian wakakesiswaan hari ini harus tahu anak itu sedang apa, itu kurikulum. Oh ini kurikulumnya, ini harus dicapai. Kemudian dinas pendidikan yang menentukan kurikulumnya. Jadi semuanya harus memang bekerja sama. Jadi akan terciptalah, akan terrealisasi apa yang kita inginkan. Itu harapan kita dengan adanya podcast ini. Mungkin ini akan menyampaikan hal-hal penting tersebut ya, Bu. Ya. Ini menjadi salah satu upaya SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, bagaimana pada saat tahun 2022 ya, Bu, kita SMKPK 2022 ya. 2002 itu adanya SMKPK jurusan perhotelan, lalu dari SMKPK itu kita diajarkan untuk kolaborasi yang paling utama ya, Bu. Karena ya walaupun hanya jurusan perhotelan, tapi semua jurusan itu harus diimbaskan. Dari situ SMK 2 belajar mulai kolaborasi baik hubungan internal maupun eksternal. Begitu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Ibu Leni deh terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya program keunggulan dari Wakil Kepala Bidang Humas? Oke. Kalau untuk keunggulan semuanya harus diunggulkan ya, sama dengan PK ini semuanya menjadi unggul nantinya. Tapi kita harus memprioritaskan, prioritas lebih utama. Jadi kalau untuk dihubungan dengan masyarakat itu adalah IDUKA, itu intinya perginya ke PKL, praktek kerja lapangan. Jangan pakai istilah magang. Kalau magang kita pakai itu bagi guru magang gitu ya. Kalau sekarang kita lebih ke PKL, praktek kerja lapangan. Karena tidak apa-apa, mungkin setiap kurikulum berganti, setiap periode berganti, namanya juga akan berganti gitu ya. Jadi kita harus paham, tapi intinya tetap sama pekerjaan yang dilakukan. Jadi untuk PKL ini, pertama sekali yang kita lakukan adalah penyelarasan dulu. Diselaraskan dulu mau kemana anak kita. Umpamanya anak kita mau ke industri apa, jurusannya apa, jangan salah jurusan nanti. Ya, betul. Oke. Kemudian ini tantangan juga terbesar saat survei itu juga begitu. Dalam menentukan di mana penempatan anak itu menentukan betah tidaknya dia di situ nanti. Kalau tidak sesuai dengan yang dipelajarinya sekolah, didapatkannya di studi lain, tentu mereka tidak mau, tidak betah, tidak terima karena memang hobinya tidak di situ. Tapi kalau memang sudah pilihan dia dulu masuk ke jurusan apa, dia harus konsisten terhadap apa yang dipilih. Sebentar Ibu, kalau untuk PKL ini kira-kira bagaimana keterlibatan orang tua siswa dalam memilih misalnya daerahnya atau kotanya mau di mana, terus kantornya mau apa, apakah bisa mereka milih sendiri gitu, atau misalnya kalau perhotelan bisa nggak milih di hotel sendiri gitu ya? Bagaimana keterlibatan orang tua dalam hal-hal tersebut? Untuk keterlibatan kita sudah mengirimkan terlebih dahulu surat, kemudian dan alhamdulillah mungkin untuk Senin depan kita akan bertemu langsung dengan orang tua siswa karena kita harus ada peningkatan ya Bu. Setiap tahun kita lakukan peningkatan dari kekurangan tahun belakang, kita harus tahun depannya harus meningkatkan. Jadi untuk tahun ini bersama Ibu Wakakesiswaan dan kurikulum kita sudah berbincang, kita akan memanggil orang tua. Karena kenapa? Kita berpedoman dari tahun kemarin. Saat mengumpulkan belangko untuk pengisian penempatan wilayah,
Karena dipilih wilayah kita ada sekarang ini mungkin ada dari ujung dulu, ada Jogja, ada Bandung, Batam, Pekanbaru, ada Kuansing terbanyak. Jadi bukan kita, nih salah satu nih kalau ada yang menonton mungkin ibu-ibu nanti atau apa begitu ya, untuk anak-anak kita dalam pemilihan penempatan wilayah memang kita serahkan kepada siswa, bukan kita yang menentukan. Cuman kami menyediakan atau memberikan pandangan, motivasi dan arahan. Inilah industri yang ada. Kita tengok industrinya dulu. Umpamanya di Bandung itu industri apa? Pakaian. Berarti ada yang dikirim ke Bandung. Yang pakaian itu tidak hanya jurusan perkantoran, tidak saja semua, karena di satu industri itu pasti butuh yang namanya akuntansi, yang butuh nanti pemasarannya, butuh lagi kantornya, butuh lagi seperti desain ini, DKV-nya, TKJ-nya, jaringannya. Sebetulnya SMK ini adalah tempat yang tepat sebetulnya. Ya, dari ke-6 besok akan ditambah lagi dengan 2 jurusan, akan menjadi 8 jurusan. 8 jurusan ini satu perusahaan dia pasti akan butuh. Jurusan ke depan ini mungkin yang 2 ini sangat digandrungi sekarang karena memang kita tidak akan pernah luput dari makan, tak akan luput dari pakaian. Nah, ya. Ini diharapkan banyak pasti peminat untuk yang jurusan baru ini ya Bu ya. Insyaallah, mudah-mudahan kita berdoa bersama ya. Itu tadi salah satu program unggulan dari Wakil Kepala Bidang Humas. Saya mau bertanya sedikit nih Bu. Tahun lalu, jadi SMK 2 ini ada semacam kegiatan rutin kunjungan industri. Ya. Ini tahun ini bagaimana Ibu? Apakah akan tetap dilaksanakan kunjungan industri atau ada namanya yang lain, atau bagaimana program selanjutnya tentang kunjungan industri? Dan memang ini salah satu program yang sangat bermanfaat untuk siswa kita. Jadi di kelas 11, jadi siswa kita itu akan diajak turun langsung ke industri, melihat bagaimana industri masing-masing bidang mereka. Dan itu tahun lalu SMK 2 sudah mengadakannya berkat dari kerja kerasnya Waka Humas dan kolaborasi dengan Waka Kesiswaan dan tentunya dengan manajemen ya Bu untuk program luar biasa ini. Bagaimana dengan tahun ini Bu? Tahun ini kalau langsung menjawab tidak etis juga. Kita berpedoman dari belakang dulu. Program untuk kunjungan industri ini sebetulnya kunjungan industri ini mengarah ke PKL tadi. Pertama tadi kan diselaraskan dulu. Ya untuk turun PKL di mana anak akan ditempatkan, kita selaraskan dulu sesuai enggak? Kalau sudah sesuai berarti kita undang guru tamu. Guru tamu itu didatangkan dari industri tersebut. Setelah diundang, kemudian guru dimagangkan. Biar yakin siswanya, guru dimagangkan. Dulu yang sudah Bu Rika mungkin lain waktu kita kirim ya bagaimana penghitung olahraga ya, bagaimana olahraga. Kalau olahraga, kalau kita kolaborasi dalam satu topik atau pembelajaran seperti layanan makanan dan minuman, fungsi dari apa yang kita makan tadi untuk kesehatan apa kan bisa kolaborasi. Berapa kalorinya? Iya betul. Itu jadi kembali lagi Bu tadi apa? Bagaimana dengan kunjungan? Kunjungan industri. Jadi setelah tadi selaras, undang guru tamu, magangkan guru, kunjungan industri, baru terjadi PKL. Jadi memang inilah jalan untuk menuju. Jadi jangan dihapuskan Ibu, tidak boleh dihapuskan. Kita minta kepada pemerintah kunjungan industri ini bagaimanapun caranya harus dilaksanakan. Pasti setuju. Kenapa? Karena kunjungan industri motivasinya lebih besar daripada kita memberikan pembicaraan. Tapi dengan kunjungan industri semuanya jadi semangat. Itulah gunanya kita undang orang tua, kita sampaikan program kita. Kita tidak perlu mencari dana, orang tua tuh udah siap dananya untuk itu. Kalau kita undang, kita pernah undang orang tua ya, antusias sekali, mana Bu besok kami dibawa, kata orang tuanya. Jadi semangat orang tua, satu mobil orang tua, satu mobil siswa. Besok programnya seperti itu kita buat. Setuju ya? Idenya baru muncul sekarang. Baru muncul hari ini pas ini ya. Jadi next kunjungan industri bisa mengajak orang tuanya. Karena tahu kan orang tuanya juga misalnya belum pernah ke sana, gara-gara ada kunjungan industri ini jadi ikutan untuk ke sana. Oke, itu tadi dari bidang humas. Dilanjut nih kita ke kesiswaan. Apa sih sebenarnya program unggulan dari wakil kepala bidang kesiswaan?
Ya, yang jelas kalau di kesiswaan otomatis dia menimbulkan bakat. Bagaimana kita menggali bakat siswa, gitu kan? Bagaimana caranya itu dengan membuka ekstrakurikuler. Tahun kemarin kami membuka ekstrakurikuler 20 cabang, Bu. 20 cabang ekstra ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi di SMK 2 ini ada 20 cabang ekstra. Ya. Jadi ekstra ini begini, karena ini termasuk salah satu dulu ya, dulu waktu dibukanya boga untuk ekstranya itu anak-anak yang banyak yang berminat ke boga. Cuman dia mau hanya mencicipi Bu Rika. Jadi memang minat betulnya tidak. Bagaimana kalau kita tes memang minat tuh betul Dia yang membuat itu. gitu. Iya, dia harusnya dia yang melakukan, tidak menonton gitu ya. Jadi Berarti kita ingin untuk besoknya kita iya. buka lagi, dia yang membuat. Iya, harus, memang harus Iya. gitu ya. Jadi untuk Nambah jadi ekstra satu cabang lagi iya. ya, Iya. mereka. Untuk ekstra ini sifatnya kan penambahan. Iya, iya, betul. Apa yang tidak tersalurkan di akademiknya, Iya. non akademik Akademiknya. itulah nanti yang mendukung akademiknya tadi. Karena waktu kan tidak cukup di Iya. akademik aja. Pasti harus ada ekstranya ya, Bu Rika. Ya. Karena dengan ekstra itulah kita Nampak. nampak bakat siswa. Iya. Dan untuk informasi, jadi di SMK 2 ini mungkin lebih prestasi kita ke non akademik ya, baik itu seni, olahraga ya, itu Musik. ya seni musik ya yang udah juara provinsi berkali-kali. Ya. Lalu apalagi nih Bu program unggulannya selain dari ekstrakurikuler? Itu nanti kita setiap pagi ada namanya di bidang akademis seperti prestasi di bidang agama. Nanti siswa kita pagi Selasa dia mengikuti ayat pendek Pembacaan itu, ayat ya, pendek. pendek. Terus Dari Rabu nanti itu ada penampilan dari duta. Kita di SMK 2 ada 12 duta Ibu Rika. Itu pun udah dilantik oleh Iya. dinas-dinas kemarin ya, Bu ya. Iya. oh ya, jadi ini banyak kemarin Ada satu kebanggaan hari ini kan. Iya, hari hari ini ini. kita sendiri akan mengambil mewakili kepala sekolah ya. Iya. Hari ini kita akan ke Kapolres. Kapolres untuk mendapat Putaran. penghargaan Sebagai sebagai duta lantas Duta salah satu lantas. sekolah yang tertib lalu lintas. ya, sekolah yang tertib lalu lintas dapat oleh SMK Negeri 2. Iya. Itu Wah, alhamdulillah. luar biasa. Murni ya. Itu alhamdulillah dari berkat dukungan yang kita bikin itu, Bu. Iya. Jadi untuk informasi di SMK 2 ini ada 12 duta. Jadi masing-masing duta itu beda tugas, ada duta lantas, diantaranya ada duta gizi, Iya. ada duta anti narkoba, Ada lingkungan duta- hidup. lingkungan hidup. Pokoknya banyak sekali duta. Jadi di sini siswa bisa mengekspresikan atau yang tidak dia dapat di dalam kelas ya Bu ya, Iya. tapi mereka bisa dapat pada saat menjadi duta ini. Jadi duta juga ada masing-masing pembimbingnya dan makanya bisa sampai sekarang SMK 2 bisa jadi atau meraih salah satu penghargaan langsung dari Kapolres sebagai salah satu sekolah yang tertib lalu lintas. Oke, lanjut ya. Ya. Luar biasa sekali nih bincang-bincang bermanfaat kita hari ini. Tapi lanjut. sayangnya Apa tuh? nggak ada kopi. Biasanya Wah, kalau bincang-bincang iya nih, harus iya ada nih. kopi. Dan Ngopi santai. itu ngobrol pintar. Iya. Wah. Soalnya pas dengan tema kita hari ini ya, jadi ngobrol yang bermanfaat bukan Iya. ngobrol yang ini ya Bu ya. Iya benar. Lalu pertanyaan selanjutnya ini tentang ini sih bukan mungkin semua kita ada harapan untuk sekolah, tapi hari ini kami mau menanyakan nih apa sih harapan Ibu Leni sebagai Wakil Kepala Bidang Humas untuk sekolah kita ini. Kalau harapan terlalu banyak, Ibu. Nanti Terlalu kita banyak coba ini harapan. pertanyaannya, Bu ya. Kalau disebutkan harapan, ini adalah sebuah keinginan kita untuk meningkatkan dari yang sudah ada ini lebih ditingkatkan, Iya. gitu ya. Jadi ada beberapa program, terutama untuk dunia usaha dan industri IDUKA, karena memang untuk di Humas ini memang gerakan kita untuk siswa itu adalah IDUKA. Jadi harapan kita setelah ada kembali ke MOU, Iya. MOU Oh, belum iya. disinggung. Masalah MOU nih jangan yang sudah ada itu aja. Kita harus punya Mencari ratusan lagi. MOU. MOU itu tidak bayar.
Iya, MOU itu hanya mendatangi, komunikasi terjalin. Ini yang susahnya adalah menjalin komunikasi dan menyambungnya. Menciptakan sangat gampang, datang dapat selesai. Tak bisa sampai di situ. Mempertahankan Kita hubungan. harus mempertahankan hubungan baik tadi dalam bentuk apa? Iya, betul. Kalau seandainya ini yang sudah Ibu lakukan ya. Seperti contoh hotel. Sekarang hotel yang tidak mau lepas dari kita, memang setiap tahun dia yang minta. Dan kita sudah kemarin meminta kepada Hotel Jatra, kita sudah apa nih ya, mau kelas industri lagi, Iya. tingkatan kita adalah kelas industri. Mudah-mudahan apa yang kita ciptakan tercapai. Dan bersyukur kita tahun kemarin juga kita dapat bantuan berupa peralatan praktek untuk F&B itu dari Hotel Labersa. Kita ucapkan terima kasih kepada Hotel Labersa. Mudah-mudahan itu adalah mitra kita yang terbaik di Hotel Bintang 5 di Pekanbaru. Kemudian mereka menawarkan juga untuk bertahun berikutnya jika anak ibu mau di Medan, itulah Labersa Medan untuk tahun ini buka. Jadi untuk itu satu terjalin komunikasi kita dengan hadir. Bagaimana menyambungnya lagi, jangan sampai putus. Paling tidak di saat kunjungan keluarga kita liburan kita ngidaplah di hotel tersebut. Jadi tetap terjalin hubungan. Terjalin hubungan. Tidak terputus. Pertama, hubungan yang baik itu dia akan mendiskon sebanyak 30% untuk guru kita. Kemudian dia akan memberikan voucher, ya kan? Nah, kemarin Bu Rika mungkin Iya. sudah nginap, dapat Kalau saya sering dapat Voucher, voucher soalnya. Iya. Nginap gratis. Jadi voucher itu kita dapatkan saat mengundang mereka Iya, kemari, betul, berkomunikasi, terjadi ya ikatan batin jadinya. Jadi Pokoknya semuanya Nah. berawal dari komunikasi yang komunikasi baik. yang baik. Memang komunikasi ini adalah jembatan terbaik Iya, sebagai betul. penghubung. Kalau untuk sekarang ini dari 6 ya jurusan 6. yang sekarang itu kira-kira sudah berapa MOU yang ada di SMK 2 ini dengan industri? Ya, kalau berbicara MOU kita belum separohnya karena memang Dudi itu ratusan ya. Kita mungkin baru 71 yang aktif gitu. Ada yang sudah mati karena MOU kan 3 tahun. Iya. Perlu diperbaharui lagi, kembali lagi. Itu tugas berat kita sekarang adalah MOU karena kita ini seorang guru. Jadi untuk pergi-pergi itu memang punya keterbatasan waktu. Tapi tidak apa-apa. Sekarang di tim humas kita sudah menunjuk mana yang internal, mana yang eksternal. Jadi tugas itu tidak tertumpu kepada Satu orang saja. orang saja, tapi kita sudah berbagi. Seperti contoh nanti kita singgung tentang BKK. Jadi yang mengurus sekarang untuk anak yang sudah tamatan, penelurusan tamatan itu sudah ada Bu Ulfa Miranti. Ada timnya ya, Bu? Ada tim. Karena ini bersyukur karena memang bermuara dari humas gitu. Tapi kegiatan kan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Harapan kita, tadi menanya harapan. Iya. Harapan kita kepada SMK, jalinlah. Nah nih, ini pesan nih, Iya, ya, pesan betul. moral ya. Jalinlah kerjasama yang baik di SMK 2 ini. Untuk menghancurkan SMK, untuk menghancurkan sebuah instansi satu orang cukup. Iya, ya, Tapi betul. untuk membangun SMK itu ke depan tak bisa satu orang. Harus teamwork, kerjasama. Kalau sudah ada kerjasama, jempolnya kalau bisa ditambah mungkin bisa jadi 2 jempolnya untuk SMK itu. Jadi yang harus harapan ibu tadi, harapan ini adalah kerjasama, keterbukaan, keikhlasan. Nah, itu dia. Itu Kalau intinya sudah ya. ada, kalau sudah ada itu kemanapun gitu ya, itu pasti akan naik. Kalau mau grade yang tinggi ya harus, ya itu harus kita lakukan. Ini nih sahabat podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Tadi sempat disinggung nih masalah BKK. Mungkin ada yang nggak tahu itu apa sih BKK gitu. Boleh dijelaskan sedikit Boleh. Ibu Lin? Untuk BKK ini adalah bursa kerja khusus. Di sini kita sudah program SMKPK kemarin kita sudah buka ini ya. Magang ke Jepang. Magang ke Jepang ada. Kemudian kita buka apa kemarin di sini? Job fair. Kita ada job fair. fair, Setiap ya. tahun job fair insya Allah ada akan bekerja sama dengan Disnaker sini tempatan. Jadi mana perusahaan-perusahaan yang membutuhkan siswa atau membutuhkan tamatan atau untuk PKL itu boleh juga. Itu nanti akan terdata. Sekarang aja itu ya yang menjadi masalah sekarang anak yang tamat ini kurang mau membuka diri. Padahal dia sudah bos ya. Gajinya sudah melebihi ibu gurunya 24 tahun ini. Kalau gaji kami 3 juta sebulan, dia sudah 30 juta 1 bulan.
Karena kenapa tidak mau melapor? Kami kan di kebun Bu, sawitnya berapa hektar, yang dikelolanya Iya, berapa. betul. Jadi ini menjadi problema juga ya dengan Disnaker. Kami tanya, tidak melapor. Itu angka pengangguran banyak, padahal tidak nganggur. Buka bengkel tidak mau melapor, padahal betul, uang yang dihasilkan itu melebihi dari seorang pegawai negeri. Jadi bagaimana menghimbau ini lagi, memanusiakan manusia lagi perginya. Jadi menghimbau itu memang sangat sulit. Untuk kesadaran itu butuh sentuhan hati, Iya, betul. ya kan? Oke, itu jawabannya. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman yang kita lakukan yang terbaik di SMK 2. Untuk alumni pun kita masih melakukan yang Iya. terbaik gitu. Kita punya yang namanya bursa kerja khusus. Jadi di sini nanti alumni itu akan tim BKK itu akan melakukan tracer study namanya. Akan dilihat nih siapa nih yang belum bekerja, Iya. gitu ya Bu ya. Iya, benar. Siapa nih yang melanjutkan Iya. gitu. Dari tracer study ini nanti akan didapat data. Mereka yang butuh pekerjaan melalui BKK SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini yang nantinya akan disalurkan ke industri Iya, ya Bu ya. benar. Ya. Oke, itu tadi untuk harapan kita semua, terkhusus mungkin harapan Humas ya Iya. Bu ya untuk SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Sekarang kita dengarkan nih apa sih harapan dari kesiswaan nih untuk Ini sekolah kita ini. di bidang kesiswaannya ya Bu? Ya, khusus bidang kesiswaan. Tadi Ya, kalau tadi khusus Humas, kesiswaan. sekarang kesiswaan. Tadi kan sudah dikemukakan oleh Humas. Semuanya butuh kerjasama. Iya. Karena kalau tadi saya buka cabang 21 cabang ekstra tanpa kerjasama tidak akan lahir duta-duta dan yang pemenang-pemenang prestasi lomba gitu ya, ya, prestasi-prestasi itu tidak muncul prestasi ya. yang bagus seperti musik daerah udah sampai ke tingkat nasional kemarin ya Udah Bu ya. berkali-kali ya. Berapa kali kita menang kemarin Bu? Yang tingkat provinsi 2 kali ya Bu. 2 kali. Itu musik daerah. Ya. Lalu banyak lagi prestasi yang memang didapat dari bidang ekstra. Ekstra. Jadi harapan Ibu untuk SMK 2 ini intinya adalah kerjasama tim ya. Kerjasama tim. Baik itu tim kesiswaan mungkin, Kesiswaan, ya dan- mungkin untuk BK-nya, untuk BK-nya, pembina OSIS termasuk gitu juga kan. guru-gurunya. Oh ya, harus tuh, harus Ada harus dukungan. mendukung. Karena kalau tanpa dukungan kami tidak bisa. Oke, itu ya harapannya, semoga nanti lebih terjalin lagi hubungan yang baik antara kesiswaan dengan pembina OSIS, Ya. guru BK, dan dengan manajemen mungkin ya nanti akan mendukung program-program tersebut. Jadi untuk tahun lalu itu, ya untuk tahun lalu itu kita selain juara 1 musik tradisional provinsi, kita juga juara 1 cipta lagu. Lagu. Tingkat provinsi ini ya, Ya. bukan tingkat kabupaten. Lalu juara 2 gitar solo tingkat provinsi. Itu didapat dari ekstrakurikuler yang 20 cabang ekstra tadi. Oke, kita beralih sedikit nih Bu. Tadi sudah bicara tantangan terbesar, apa sih program keunggulan, lalu apa harapannya. Yang lagi booming sekarang ini di bulan-bulan ini adalah tentang SPMB, Ya. seleksi Penerimaan. penerimaan murid baru. Iya. Ya, sekarang beda lagi namanya. Beda Bu, lagi. ya. Kalau dulu PPDB ya Bu, PPDB, ya. sekarang SPMB. Ya. Tapi sama aja, itu untuk penerimaan murid baru. Dan kita ada 2 jurusan baru, artinya SMK 2 membuka 8 jurusan ya. Itu lebih kurang siswanya bisa 500-an ya Bu ya, Iya. kalau kita hitung-hitung. Lalu banyak nih pertanyaan orang tua gitu. Kenapa harus anaknya harus disekolahkan di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan? Mulai dari Ibu Mas. Oke. Ini orang tua yang bertanya. Iya. Oke. Kenapa di SMK Negeri 2 Ya Teluk kenapa sih Kuantan? harus anak saya harus sekolah di sana gitu Bu? Kalau dia masih kenapa bertanya, ini kami jelaskan. Ya, betul, betul. Oke. Untuk penjelasannya, SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini mungkin sudah dikenal sebagai sekolah terbanyak siswanya. Terdisiplin. Ya, buktinya kita mendapat penghargaan tanpa bayar ya. Kita Ya, tidak ada main-main ya, bayar. ya. Kita diberi penghargaan itu berdasarkan survei mereka. Mereka ke kepolisian itu datang kemari sudah 2 kali untuk melakukan sebagai pembina upacara. Mereka melihat dari situ. Jadi yang dilihatnya adalah kenyataan, bukan Bukan sebuah berdasarkan laporan. laporan ya Bu ya. Kalau laporan Tapi masih bisa ini ya. Masih bisa. Ini adalah kenyataan, dia datang sendiri dan melihat sendiri dan membuktikannya sendiri. Memang disiplin. Ya. Kalau telat aja Bapak 5 menit, kami sudah mulai acara. Tapi mereka Bapak-bapak ini syukur alhamdulillah dia belum sebelum upacara dia sudah datang tepat waktu, ya.
Cuman kita ingatkan, Pak, Bapak, oh sudah di atas, di sini sudah sampai. Tapi sebelum gitu ya, kita ingatkan. Jadi Bu Rika, untuk penerimaan murid baru sekarang berganti nama dari yang PDB sekarang ganti lagi, tapi tujuannya tetap sama. Kita akan menerima siswa baru di SMK Negeri 2. Sebelum menerima, kita melakukan di Humas itu melakukan pertama ada brosur. Dengan tim IT kita yang solid di SMK Negeri 2 ini akan membuat brosur, baliho yang akan dibuatkan. Kemudian kita akan turun nih. Ya Bu Rika, kapan rencana nih kita turun promosi? Adik-adik di SMP ini udah pada nungguin nih, mana nih promosi SMK 2 kok kapan belum tuh Rika, turun habis gitu. puasa, habis lebaran mungkin? Insya Allah setelah lebaran. Setelah lebaran. Karena Tunggu. Ditunggu aja ya untuk adik-adik Setelah SMP. lebaran kita turun langsung, tapi sekarang jangan khawatir karena media ini sudah sangat membantu. Jadi semakin banyak membuka IT, kita membuka media sosial, semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Jadi untuk informasi SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, pembukaan dua jurusan baru ini adalah kuliner, dan kita sudah siapkan tenaga pendidiknya itu memang orang yang profesional ya. Nanti lihat aja di IG kita di SMK Negeri 2 ada program-program yang akan diluncurkan mereka untuk jurusan baru ini adalah pencetak uang. Ya. Karena SMK ini tujuannya bukan tidak boleh kuliah, Bu. Betul. SMK ini pertama sekali yang kita cetak adalah tenaga kerja atau dia yang membuka peluang Wirausaha, wirausaha. Calon-calon apa? Miliarder, pengusaha dengan ya calon-calon yang berduit berada di SMK Negeri 2. Dan kemarin Bu Rika, ada informasi karena ibu singgah di Indomaret, ada anak pemasaran di Indomaret. Dia bertanya, Bu, kalau saya ke SMK Negeri 2 bisa nggak Bu dijadikan minimarket SMK 2 ini berkolaborasi dengan kita punya dana, kita suntik dana, sangat luar biasa cita-citanya. Ini lulusan SMK ini karena singgah di Indomaret, mereka punya inisiatif. Lanjutkan, kata ibu. Inilah yang ditunggu SMK Negeri 2, tamatan itu kontribusinya ke sekolah. Nah, itu salah satu kemarin. Kelebihan SMK 2 gitu. Alumni itu yang menawarkan, atau mungkin industri ya Bang yang menawarkan kepada kita ya Bu ya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari atau apa gitu, menawarkan sendiri ya Bu ya. Tapi tanda tanya juga, tidak semua anak seperti ini. Bagaimana anak itu seperti ini semua, itu yang kita gali anak tadi dengan wakat kesiswaan. Tidak usah kalau umpamanya sekarang kita nih tak ada apa-apanya, orang tua miskin, tidak ada yang miskin itu tidak ada. Anak yang mau ke Bandung, ini terima kasih untuk pemasaran. Anak yang mau ke Bandung menangis datang ke sekolah. Orang tuanya kantin di sekolah. Pertama cuma sendiri, banyak duitnya. Sekarang sudah kepala sekolah baru, sudah 2 orang di kantin itu berkurang pendapatannya. Betul. Dari awal dia sudah memang sebelum turun magang itu PKL itu sudah dikalkulasikannya, cukuplah untuk anak saya ke Bandung. Selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Tapi karena sudah datang yang lain tentu berkurang dan dibagi 2. Nah, ya ibaratkan roti dibagi 2 separuh makannya. Datang ke sekolah, tidak jadilah Bu, anak kami ke sana. Alasannya kenapa Bu? Kami juga tidak maksakan. Dan kami pun takut kalau tak ada biaya, sekolah tidak membiayai, pemerintah tidak membiayai. Anak saya ini tidak mau magang kalau tidak ke situ Bu, tidak mau dia PKL, dia harus ke sana Bu karena sudah ditengoknya, ya. Jadi kami cukup berat ya Bu Rika, keputusan itu sangat sulit diambil, tapi dengan komunikasi yang baik tadi kepada orang tua, kami tidak menantang orang tua, tidak. Cuman kami memberikan masukan, Bu, kalau memberikan uang kepada anak, jangan untuk 6 bulan. Sebulan pertama, keberangkatan naik pesawat. Sebulan di sana. Nanti orang itu ada diberi uang transport, gitu ya. Ada uang apalah namanya. Kalau anak pandai-pandai dia bisa hidup di sana. Itu kata kita. Tapi orang tuanya memang ada ketakutan sendiri mungkin ya dari orang tuanya Bu. Enggak takut ke masalah keuangan, dia tidak takut, cuman kita yang takut. kita yang takut. Bu, enggak usah anak ibu ke sana, tapi anak saya enggak mau Bu, dia tak ngotot mau ke sana. Kalau memang betul-betul buat surat
pernyataan, ya, buat surat pernyataan mereka tanda tangan. Jadi dari gambaran kita berikan, jangan diberikan selama 6 bulan itu uangnya, jangan dipikirkan dulu. Tetapi memang harus siap. Ya, harus siap untuk 6 bulan ke depan tuh ada gambaran lah paling tidak gitu ya. Jadi karena tekad anaknya bulat, memang dia tujuannya memang mencari ilmu ke sana dan niat dia memang membuka wawasan tujuan mereka. Saya tidak mau di sini terus, Bu. Saya ingin membuka. Oke, kalau itu niatnya, memang kami lepas sampai ke kepala sekolah. Izinkan, kalau terjadi apa-apa tanggung sendiri. Gitu. Bertanggung jawablah dengan surat perjanjian dibuatnya tadi. Tidak akan menuntut sekolah, nah itu bunyi perjanjiannya. Dan akan menyelesaikan sampai selesai 6 bulan. Alhamdulillah, mereka yang 6 orang itu yang berada di Garmen, PT Garmen itu perusahaan baju kardinal yang terkenal. Malah orang itu menelpon, bisa enggak mereka membuat di SMK Negeri 2 ini seperti galeri, seperti toko kardinal. Jadi bisa sepatu, bisa baju untuk anak sekolah. Jadi kalau sudah pabrik yang kita pegang, itu jurusan yang masuk semua. Ini satu komando itu sudah bisa semua. Ini alhamdulillah untuk Garmen tahun depan dia akan minta tambah banyak lagi. Jadi siap-siap aja mana yang ke Bandung. Karena di sana pusatnya produksi dari pakaian kardinal, terutama yang merek kardinal itu tidak dijual di mana-mana. Pusatnya itu adalah di Bandung. Dia tidak mau ada di Jogja kecuali ada tokonya gitu. Jadi produksinya tetap berada di Bandung. Anak kita alhamdulillah dari Kuantan Singgingi, orang kampung tapi tidak kampungan, sudah sampai ke Bandung. Dan alhamdulillah Ibu yang dari sana menyurati lewat WA ya. Untuk tahun depan itu mereka minta banyak untuk semua jurusan kecuali perhotelan. Ya, karena memang itu bukan bidangnya. Iya, karena bukan bidangnya gitu ya. Itu untuk jurusan kita yang berminat semua jurusan boleh nanti menghubungi kita langsung. Karena tidak lama lagi anak kelas 2 ini menginjak ya ke kelas 3 dan siap-siap akan PKL. Itu baru salah satu, belum cerita yang lain. Ada satu lagi untuk inspirasi pemirsa, sahabat atau podcast. sahabat podcast yang tercinta, yang bekerja keras dari pagi ya, dari pagi nanti sampai siang, dan beberapa orang yang mau diwawancaranya. Kami sangat suka sekali. Tapi sayang tadi, karena ini sepertinya sudah butuh asupan gitu ya. Jadi untuk testimoni jangan jauh-jauh. Ya Bu Rika, ini adalah murid kita. Ini salah satu. Kalau dia tidak pandai bicara, berarti saya tidak berhasil. Tapi alhamdulillah dia sampai saat ini masih bisa bicara gitu ya. Jadi itu salah satu, baru salah satu. Belum kita tengok KWU-nya di belakang apa gitu ya. Iya. Nanti ini- kita lanjutkan yang untuk testimoni gitu. Ini ada pertanyaan dari orang tua murid itu kan, kalau saya masuk AK, apakah harus kerjanya di sini? Masuk PAT harus seperti ini? Ini dia. Pertanyaan seperti itu. Karena hidup ini sudah ada yang mengatur, kita serahkan sama Allah. Tujuan kita itu apa? Tuhan tidak akan membuka pintu hati kita sebetulnya, karena itu tujuan kita. Pasti dia akan buka hati, buka jalan. Tapi kalau kita coba tidak juga, jangan paksakan. Iya, betul, Nanti betul. akan terkendala. Jadi ada jalan lain yang disediakan. Sama dengan masuk surga, tidak satu pintu jalan ke surga ya. Sama dengan itu, kalau untuk mencapai sebuah keberhasilan, jurusan ada 8. Kendala begini Bu Rika, kalau kita pakai sistem yang lama, dia tidak suka di pelajaran itu. Ini intinya kan. Iya. Akhirnya terbongkar di saat sekarang. Ada anak yang turun PKL begini. Terbongkarnya saat mau turun PKL, kenapa tidak betah di situ? Karena memang Bu, itu bukan tujuan saya kemarin Bu. Enak dia menjawab seperti itu. Mengapa tidak di awal disampaikan? Nah, kalau disampaikan di awal, itulah terjadinya komunikasi yang baik tadi. Kalau dengan komunikasi terlebih dahulu, semuanya kan pasti akan lancar. Tapi kendala kita malu. Dia memang ngotot mau di sini, jurusan mau ini. Kalau tidak mau, tidak bisa beralih. Ini kadang-kadang Tuhan ini kan begini juga. Apa katanya? Kalau masalah hati umpamanya, pertama kita tetapkan kita hati kita ini.
Dipaksa ke yang lain. Dipaksa kalian nggak bisa. Kalau mau ikut, kendalanya nanti itu tuh kita yang belum bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan kepada kita, Iya, iya, ya kan? betul, betul. Menerima apa yang sudah ditakdirkan. Takdir itu bisa dialihkan nggak ya? Itu bisa saja dialihkan, tak mau ke sini ke sini. Cuman kalau masih bisa berdamai dengan hati tadi, kita berusaha. Kalau memang sudah mentok, apa boleh buat, tapi jangan patah dulu. Iya. Kita harus tetap berusaha Usaha dulu ya Bu ya. Umpamanya akuntansi kemarin jebolnya di perhotelan. Niatnya akuntansi, pelajaran di akuntansi di perhotelan ada. Jadi begitu cara kita menyikapinya. Jangan dengan pelajarannya pun ada nanti di transaksi keuangan. Iya betul. Jadi kalau kita pandai, ini satu lagi nih yang kalau kita pandai-pandai seperti anak kita yang PKL kemarin, dia jurusannya perkantoran. Tetapi saat dia di kantor, di HRD, di office, dia punya inisiatif. Kalau di sini hanya satu orang ditempatkan, peluang saya untuk masuk ke sini hanya sedikit. Sementara di bidang food and beverage ini banyak dibutuhkan. Kenapa saya lolos di sini? Ya. Kalau di sini pasti dipilihnya nanti yang ini, yang ini, yang ini. Dia ambil peluang besar. Ya, diambil peluang besar, dia kerjakan sebelum waktunya dia masuk jam 9 di HRD, jam 7 dia sudah datang di FB ini. Dia membantu, menengok pekerjaan. Oh, saya sanggup ini kata. Padahal dia orang perkantoran ya. Cuman yang dikerjakan adalah layanan makanan dan minuman dengan keramah tamahannya ini sangat luar biasa anak kita. Dan satu lagi ini anak ini akan diambil dan sudah dinyatakan kemarin secara lisan, ibu minta tertulis besok akan dikirimkan. Anak ini akan diterima di sebuah perusahaan ini di Jogja ya. Anak ini akan diterima langsung setelah menyelesaikan studi di SMK Negeri 2 ini luar biasa sekali untuk padahal anak belum kita tamat gitu. ya. Belum Nah, tamat sudah ditawarkan diminta. ya gitu ya di SMK 2. Kita Iya. udah banyak sekali bincang-bincang mengenai keunggulan-keunggulan dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan yang pastinya informasi ini sangat bermanfaat bagi adik-adik semua yang mau mendaftar di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Jadi tadi sudah kita singgung untuk menjawab pertanyaan orang tua siswa, kenapa sih harus pilih SMK 2? Yang salah satunya adalah di sini para pengajarnya adalah pengajar yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Seperti yang kita lakukan hari ini, podcast ini sudah difasilitasi oleh jurusan desain komunikasi visual ya Bu Iya, ya. Padahal ini oke. jurusan baru sudah bisa bikin seperti ini luar biasa. Iya. Plus dulu Bu untuk timnya. Yes. Oke, kita lanjutkan nih. Ini yang tadi sudah disinggung sedikit tadi testimoni nih dari alumni. Sebenarnya alumni kita ini udah berada di mana aja gitu. Baik itu yang sudah punya usaha mungkin atau yang bekerja di industri, yang kuliah atau yang melanjutkan. Bahkan untuk informasi yang melanjutkan kita ada yang kuliah di China ya Bu Iya ya. benar. Kemarin tanggal berapa kan? Iya. 2024 ini diterimanya ya atas nama Ida kalau tidak salah. Jadi dia ini diterima di salah satu universitas di China. Ini sangat inspirasi sekali dan ini yang akan nanti membuka jalan bagi adik-adik semua yang mau magang ke luar negeri, ikutan dia nanti mungkin kita akan bisa bantu melalui Ida untuk memfasilitasi hal tersebut. Tapi isu ya Bu ya. Ya. SMK 2 itu tidak bisa kuliah katanya. Jangan. Nah. Siapa bilang tak bisa kuliah? Iya. Ya, program kita untuk di SMK Negeri 2 Ada anak kita Kuantan. di UI juga ya Bu ya. Wih, ada. Pandila iya. Laia ya, yang Pandila, non iya. muslim itu. Itu sangat luar. Itu Ada di sebetulnya kepolisian juga ya Bu. banyak sekali. Kalau kepolisian anak perhotelan aja ada berapa? Iya, iya, Ada polisi. tentara, Ada jurusan polisi, hotel. bidan. Iya. Padahal yang jurusan tidak perhotelan. yang tidak bisa hanya Nah, di Politeknik Dokter. Kaltek Riau juga ada Iya, nih siswa ada. kita. Jadi jangan bilang kalau SMK itu nggak bisa melanjutkan itu salah ya Salah teman-teman. sekali. Jadi SMK itu ada 3 ya Bu ya. ada Satu bekerja. bekerja, berwirausaha berwirausaha dan dan melanjutkan. Nah, oke nih kita lanjut yang testimoni tadi. Sebenarnya alumni kita udah tersebar di mana aja yang tadi selain yang di melanjutkan di China tadi. Boleh dijawab? Menyambung apa yang disampaikan Ibu Lika tadi, host kita yang luar biasa saat ini, didikan dari seorang Ibu Leni? ya, banyak guru di sini ya. Iya. Jadi ini adalah untuk testimoni Ibu Yulika yang dulunya, nah ini kalau disampaikan yang dulunya,
Dulunya dia memang agak jenggo ya. Dia mulai dari berpakaiannya, dia bicaranya, dia tidak pakai jilbab. Tapi sekarang sudah menjadi seorang tenaga pendidik, dia sudah sangat luar biasa. Dia sudah bisa menempatkan di mana dirinya sebagai seorang pendidik. Terima kasih Ibu Lika sudah menjadi murid Ibu yang terbaik gitu ya. Salah satu lah ya Bu ya. Salah satu, baru salah satu. Kemudian nanti ada lagi yang lainnya untuk testimoni. Untuk di SMK Negeri 2 ini aja sudah juga ada. banyak sekali alumni yang memang bekerja di sini kita ambil. Kemudian untuk di luar apalagi? Yang di China si Ida ini luar biasa sekali. Karena memang kalau umpamanya nih ya, ini masih di segi komunikasi nih Ibu. Ini terjalinnya adanya si Ida di Cina itu karena komunikasi juga. Di sana ada keluarganya, pandai berkomunikasi, pandai mencari informasi. Ini tantangan terbesar seorang humas ini adalah IT. Ya, kalau sudah dipegang IT semua, dia tidak akan butuh PR lagi, dia tidak akan butuh humas lagi. Dia handle sendiri. Ini tantangan bagi seorang humas. Jadi humas ini tidak akan lepas dari IT. Ya, karena harus terjadi memang saling kolaborasi. Tanpa disampaikan dengan hati, tidak bisa juga menyentuh seseorang. Kalau disampaikan hanya dengan IT saja, itu tidak bisa. Kemudian si Ida ini, kami sudah melakukan Zoom ya. Kita sudah Zoom, semangat sekali itu dari China langsung. Kita Zoom langsung bersama Ida dengan anak-anak kelas 3. Jadi informasi itu jangan sampai ketinggalan. Kita boleh meminta informasi dari manapun gitu ya. Jadi jembatan kita sekarang adalah si Ida. Jadi mana siswa yang mau nanti ke China itu sudah bisa. Tidak ada bayar 1% pun, ini yang luar biasa. Semua ditanggung oleh negara tersebut. Kemudian Ibu mendapat informasi juga dari Jerman, Bu Lika. Jerman juga ada programnya, cuma anak kita belum ada pernah yang lulus. Jadi mudah-mudahan nih giat nih guru bahasa Jerman karena yang di tesnya hanya komunikasi lewat telepon dari Jerman dengan anak langsung yang akan kuliah di sana. Nah, ini Jerman itu dinas pendidikan yang sudah memberikan mungkin surat atau apa begitu ya. Jadi ini peluang-peluang besar bagi siswa untuk kuliah. Kemudian untuk di universitas terbesar terfavorit di Indonesia, anak kita ada di UI ya, anak perkantoran dulu sudah ada di UI, ada di UMY, kalau apanya ya, kemudian di UNRI, Politeknik Riau. Kemudian untuk kerjasama kita itu setiap tahun nih baru usai nih, bukan di bulan 1 kemarin itu semua universitas, semua politeknik itu sudah bersilaturahmi ke sekolah kita sudah terima dengan baik. Tinggal anak memilih mana yang diinginkannya, mana yang akan bisa orang tuanya untuk menguliahkannya. Mereka sudah tinggal pilih. Dan hari ini Ibu juga menerima dari beberapa sekolah tinggi. Mereka datang ke sini kemarin sudah dites, mungkin ya sudah berjalan Bu Rika, tinggal kita ini mengarahkan orang datang, kita tidak boleh menyetop mereka. Mereka punya kita beri waktu ya, kita beri kesempatan untuk datang ke sini, silakan. Carilah siswa sebanyak-banyaknya. Karena memang kita ingin anak kita itu terarah, tidak mencari sendiri, dikontrol, oleh guru dari sekolah ya. Ini betul enggak sekolah ini? Itu sudah ada dari kita tim humas dan kesiswaan untuk bersilaturahmi dengan perguruan tinggi ya dan universitas. Itu tadi untuk kuliah ya Bu ya. Kalau untuk dengan industri itu bagaimana? Kalau untuk industri, alumni kita di industri. Kalau anak kita yang sudah tamat, wah ini jangan ditanya. Semenjak mereka PKL itu sudah didata tuh oleh industri. Bu, anak ini untuk kami besok ya. Bu, setelah ini program yang sekarang ada bagusnya juga. Biasanya kita PKL itu di kelas 2. Jadi mereka sekolah lagi 1 tahun. Jadi kesempatan mereka untuk langsung di dunia kerja itu tertutup oleh orang lain.
Makanya program sekarang itu PKL itu dilakukan di semester 5 dan semester 6. Apa harapannya? Karena setelah tamat itu hanya menunggu 3 bulan anak sudah bisa Langsung jadi- bekerja. Iya, industri itu tidak menunggu lama, tidak akan diisi, tapi sudah dijanjikan anak ibu di sini kami menunggu 3 bulan kalau dia betul-betul anak itu diminta. Jadi anak-anak kita diminta memang seperti contoh nih, Salam si Putra Gunawan sekarang sudah eksekutif manager di Labersa, ya di Labersa. Ibu berterima kasih setiap ibu datang ke sana, ibu merasa Dihargai memang, sangat, dianggap apa sebagai ya? guru. sangat ya luar biasa gitu ya. Jadi itulah hospitality ya. Jadi hospitality ini memang membuat hati kita senang, membuat nyaman. Itu yang dijualnya memang itu Iya, gitu iya. ya. Jadi untuk salah satu testimoni yang untuk perhotelan dulu, nanti untuk lainnya ada. Untuk perhotelan itu Putra Gunawan, kita sudah membuat MOU dengan Labersa, ya kita sudah bisa mengundang guru tamu, PKL, magang guru boleh di sana, Dikasih bantuan. dikasih bantuan itu berupa mudah-mudahan ada kelas industri setelah ini ya, diberi bantuan alat praktek untuk siswa kita di layanan makanan dan minuman. Jadi ini sebuah kerjasama yang baik, komunikasi yang terjalin selalu dijalin begitu ya. Mudah-mudahan hotel-hotel yang lain Mengikuti langkah Labersa ya, tetap Bu, ya. kita menempatkan anak tidak di bintang 3 ke bawah ya, kita selalu di bintang 3 sampai 5. Kenapa? Karena profesional kita memang di situ gitu. Jadi kenapa tidak di Teluk Kuantan? Ini ada yang bertanya, Belika, Bu, kalau masuk jurusan perhotelan itu mahal, nanti ada biaya magang. Semuanya PKL itu memang magangnya yang inginnya kita ke perusahaan besar biar Tujuannya bisa jelas gitu ya, Bu, ya. Iya. Untuk apa kita sekolah tapi tidak bisa bekerja? Benar. Jadi tujuan kita ke depan ini bukan hanya untuk praktek-praktek gitu aja, tetapi tujuan kita menempatkan anak ini PKL di sinilah nak tempatnya Membuka kalian lowongan besok. kerjanya, gitu. Ya. Jadi mereka tidak mencari-cari lagi kalau Iya. PKL ada nampak gambarannya di situ. Jadi kita ini mengawal siswa ini sampai tamat, sampai bekerja, sampai tahu gajinya besok berapa kita. Iya, luar biasa. Malah gaji dari para alumni kita ini tidak ada yang bisa kita tandingi, Bu. Ya, tidak ada yang bisa kita tandingi. Levelnya sudah memang kelas atas gitu. Jadi di perusahaan lain seperti contoh ada data Bulika yang untuk anak AKL itu banyak di perusahaan-perusahaan ya, gaji mereka sudah luar biasa. Kami mengundang malahan, ini program lagi nih. Kalau kita mengundang para alumni itu untuk kita berikan motivasi kepada adik-adik kelasnya, itu di bulan berapa biasanya Bulika kita pasti ada lah setiap alumni yang sudah bekerja itu kita undang ke sekolah itu memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Jadi perusahaan itu pada umumnya perusahaan besar ya. Jadi anak-anak kita sudah banyak, ada yang jadi manajer, ada eksekutif dan segala macamnya. Jadi Gitu, Bulika. memang ya alumni SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini memang sudah tersebar dimanapun, baik itu di Riau maupun luar negeri juga Luar ada ya. negeri Bu? ada. Nah, jadi sekarang itu sedang diinikan bagaimana caranya tamatan SMK itu bisa bekerja di luar negeri ya. Keterbatasan bahasa bukan lagi menjadi hal yang utama karena melalui IT Sudah ya bisa kita bisa translate loh, Iya. tinggal ngomong ya, nanti kalau orang tua ngerti ya udah diinikan translate Iya. gitu. Jadi bukan lagi menjadi hal yang menakutkan untuk masalah Bukan bahasa. hambatan, Iya, ya. apalagi di era semuanya bisa serba IT. Sudah ada yang namanya AI, apapun yang kita Iya. tanya dia jawab. Ya, Bu. Jawab. Jadi ini jangan dijadikan salah satu penghalang nanti untuk mencapai suatu tujuan utama ini. Jadi itu tadi mungkin bincang-bincang kita mengenai seputar SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Informasi ini tentu sangat bermanfaat, bukan hanya tadi seputar SMK 2, bahkan dunia pendidikan ya Bu ya, karena kita sempat singgung Disnaker, Dinas Pendidikan ya yang sudah bekerja sama dengan kita. Juga ada industri, ada 70 MOU ya yang sudah terjalin oleh SMK 2 ini dengan industri-industri terkait jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Terima kasih sekali nih Bu sudah menjadi sumber informasi kita hari ini.
Ibu Leni selaku Wakil Kepala Bidang Humas dan Ibu Rika selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Terima kasih sudah mau ngobrol bersama. Banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat yang kita dapatkan hari ini ya dari mereka berdua, luar biasa sekali. Yang pastinya untuk para sahabat podcast SMK 2 Teluk Kuantan harus wajib banget menyaksikan seluruh rangkaian podcast ini ya, karena di sini banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih untuk tamu hebat kita hari ini, Ibu Leni dan Ibu Rika. Kita kasih aplaus dulu dong untuk mereka berdua. Oke, mungkin hanya itu ngobrol bareng kita hari ini walaupun tidak ada kopinya. Ya. Lain kali kami ini ya, kami usul kalaupun tidak bisa dari tim podcast nanti kami sendiri yang personal baik. Dari tapi sering-sering ya tim podcast untuk mengundang kita di sini tidak rugi ya. Langsung masuk sponsor untuk kopinya nanti akan disediakan langsung oleh Ibu Wakil Humas ya. Oke, baik sahabat podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Selanjutnya kami tunggu nih adik-adik semua, adik-adik SMP untuk bergabung di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Ingat ya, SMK 2 sekarang sudah ada 8 jurusan. Apa aja? Terus kepoin semua akun media sosial SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Sehat semua untuk sahabat podcast SMK 2 Teluk Kuantan. Sampai jumpa lain waktu. Bye-bye. Bye-bye. See you next time.